Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ribaiti wa li ikhwani minal anbiya wal mursalin wal khulafir rasyidin wa sahabatil tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa qulubihim wal quliya wa syahada salihin wa sufiyatul muhaddiqin wal ulama'il amilin wa syekhina fiddin Kian Sarbi Abdurrahman wa Kiai Hamidullah Irfan wa Kiai Haji Malus Ali Pasyadim Yatul Rais Kiai Syafi Hazami wa Rislak Koli Jamiatin Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari wa Rislak Koli Jamiatin Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan wa usulim wa furim wa ahli silsilatimul akhir minhum wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa amwati hadil qaryah minal muslimin wal muslimat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa inna asaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rumullah, pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita sudah bahas awal bab tawakal, ya. Betul, tawakal udah. Apa belum? Belum. Baik. Kita bertauhid wa tawakkuli, kita menerangkan tauhid dan tawakal. Di dalam bab tawakal ini ada beberapa subbahasan yang akan kita kaji. Yang pertama, fadilatut tawakkuli, keutamaan tawakal. Kemudian yang keduanya adalah tentang tauhid yang menjadi asas, yang menjadi dasar dari tawakal, ya. Dan kemudian ketiga, halut tawakul, bagaimana keadaan orang yang tawakal. Mengenai keutamaan tawakal itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi yang menerangkan tentang itu. Amma minal ayat faqad qala ta'ala. Adapun kalau kita dasar ayat Al-Quran, antara lain firman Allah surat Al-Maidah ayat 23. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal. Bertawakallah kamu hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian semua orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu hanya bertawakalnya kepada sementara ini tawakal itu apa? Berserah diri. Nanti akan kita bahas apa sebenarnya tawakal itu. Sementara ini berserah diri. Jadi hanya kepada Allah kita berserah diri, kata Allah. Menyerahkan segala urusan kita. Apa saja? Masalah rezeki, masalah pangkat, masalah ya segala-galanya perkara kita ini, termasuk perlindungan, ya, supaya Allah menjaga kita.
Jamaah Allah, tempo hari mungkin saya pernah katakan satu ayat Al-Quran yang sering kita baca, ya, yang disebut dengan jantungnya Al-Quran, ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita iman, taati, yang wajib kita cintai melebihi segala-galanya, yang wajib kita jadikan sebagai pelindung kita, ya, kecuali Allah. Al-Hayyu. Nah, kita kalau mau berlindung nih, kata Allah, Al-Hayyu, yang hidup. Jangan berlindung kepada yang mati. Bagaimana dia mau melindungi kita, wong dia sendiri yang bisa melindungi dirinya sendiri. Makanya dulu pernah saya ceritakan bagaimana Syekh Soleh terdampar, ya, di sebuah pulau. Kemudian bersama kawan-kawannya, dia ini kemudian berusaha mencari kayu untuk memperbaiki perahunya. Lagi nyari kayu, dijumpai ada orang lagi nyembah berhala. Ya, setelah itu ditanya oleh saya Soleh, Tuan, ini berhala ini yang bikin siapa? Ya saya, katanya. Laku sampean yang bikin, malah sampean yang sujud kepada dia, ya. Anda yang membuat, kok Anda yang menyembah dia? Mestinya dia dong yang menyembah sampean. Kata orang itu, apa sampean nggak punya akal? Gitu ya. Dia kan batu, bagaimana dia mau nyembah? Gitu. Ini nggak sadar ada orang ini. Kata saya Soleh, lah sudah tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kok disembah sama sampean yang nggak punya akal, itu saya ke sampean. Ya kan? Akhirnya kalau kamu, ya kalau saya nyembah Tuhan yang menciptakan saya, yang menciptakan, yang menghidupkan saya, yang menghidupi saya, menciptakan alam semesta ini, itu yang saya sembah. Dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita itu adalah Tuhan yang kau sebutkan itu? Dari mana kamu tahu itu? Ya dari utusannya dong, katanya. Setiap utusan itu Tuhan punya bukti. Oh iya, tentu saya bisa memberikan buktinya. Tolong sampaikan, mana buktinya? Nih, utusannya mengatakan di Tuhan begini berfirman, dibaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Terus dibaca. Karena memang orang ini ngerti bahasa Arab, Pak, ya. Luar biasa ini rangkaian uslubnya begitu tinggi, kalimat ini menyentuh ke dalam kalbunya. Nangis itu orang, Pak, dengar ayat surat Ar-Rahman dibaca. Nangis dari awal sampai akhir. Masuklah hidayah Allah dengan sebab ayat Al-Quran ini, lalu memeluk agama Islam. Dah bareng-bareng dari kayu jadi perahu. Namanya mu'alaf kan mustahik zakat, Pak, berhak diberi bantuan. Maka Syekh Soleh kemudian memberikan uang kepadanya. Orang itu nanya, ini uang untuk apa, katanya, Tuhan? Ya, buat bekal hidup kamu. Karena kamu mu'alaf, jadi harus dibantu. Apa kata orang itu? Tuhan, 60 tahun saya kafir kepada Allah. 60 tahun katanya saya kafir. Saya nggak pernah laksanakan perintahnya, ya. Tapi selama itu pula Allah menjaga saya
memberi saya makan, enggak pernah kekurangan walaupun saya hidup di sebuah pulau. Padahal saya kafir. Dan sekarang saya sudah muslim, sudah taat kepadanya. Ya, mungkinkah Allah akan menyanyiakan saya? Wong lagi kafir saja saya dikurusin, apalagi sekarang sudah mukmin, gitu. Tidak, saya tidak perlu ini. Saya serahkan hidup saya kepadanya. Ini ke tauhid yang menjadi dasar dari tawakal. Makanya kalau orang kafir nggak bisa tawakal, karena syaratnya orang bertawakal ini dasarnya adalah tauhid, Pak. Makanya in kuntum mukminin, kata Allah, jika kamu orang beriman. Yo, jika kamu orang beriman, ya, hanya kepada Allah bertawakal, nggak kepada yang lainnya. Al-Hayyu Al-Qayyum, bukan cuma hidup. Syarat yang keduanya Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurusi makhluk. Nabi Allah Dawud alaihissalam memegang gelas, kalau sekarang nggak gelas, Pak. Tiba-tiba dia ngantuk, ya, begitu ngantuk gelasnya jatuh, pecahlah. Kata dia, subhanallah, seandainya Allah ngantuk, maka Allah saat itu enggak ngurusi makhluknya, karena itu hancurlah alam semesta ini. Yo. Jadi Al-Qayyum yang terus mengurusi makhluknya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang enggak pernah ngantuk, apalagi tidur, ngantuk aja enggak pernah. Artinya jangan berlindung kepada sesuatu yang mati. Kedua, misalnya hidup, bisa ngurusi terus menerus kita apa enggak? Bisa, misalkan ngantuk nggak orang ini? Kalau lagi ngantuk kan jangankan menjagain orang, dirinya sendiri ya bisa dijaga, apalagi lagi tidur. Nih, berlindunglah kepada yang memiliki 4 sifat ini. Itulah kata Allah, Allahu la ilaha illa hu, dia. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah. Yang di langit dan di bumi itu kan ini HP milik Allah juga, ya. Rumah kita sebenarnya milik Allah juga. Kalau mobil sampean hilang sedih nggak? Kenapa sedih? Kalau ente punya mobil 4, hilang 1, sedih nggak? Sedih juga, ya. Kenapa Pak sedih? Kalau mobil Pak Lurah hilang, ente sedih nggak? Kenapa Pak Lurah hilang mobilnya sampai nggak sedih? Bukan miliknya, jelasnya, ya, bukan miliknya. Jamaah harimullah, ketika kita tidak merasa memiliki, maka kesedihan tidak akan ada. Ya, tukang parkir semua itu mobilnya diambil sama yang parkir, apa dia sedih? Enggak, padahal dia jagain tuh Pak, dijagain tuh mobil motor, dijagain sama dia. Begitu diambil, enggak sedih, dipersilakan, dibantu, ya. Terakhir tinggal 1, udah sore, belum pulang-pulang orang ditungguin, dia kesel banget. Begitu udah datang orangnya ngambil, lega, ya. Bukan marah dia Pak, lega karena sekarang udah harus menjaga lagi. Kita kalau mengatakan, ya,
bahwa semua yang saya miliki itu milik Allah, itu cuma titipan. Alah, kita tuh belum bisa apa sebenarnya, konyol gitu ini ya. Yang ngomong semua itu Bapak Ibu titipan kita, dia bilang 10 apa 1 miliar, kira-kira bodoh nggak dia? Ya, iya. Kalau memang dia sudah mampu menerapkan ini dalam kehidupannya, karena tauhidnya yang luar biasa, ya. Kita lihat bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam ketika di ibadah Allah berikan kekuasaan kepada iblis untuk menguasai peternakannya. Dibantai peternakan Nabi Ayub, habis semua. Kaya Nabi Ayub itu, habis semua peternakan ininya, hewan-hewannya. Iblis datang kepada Nabi Ayub, ayo, kau tahu apa yang menimpa kau? Tidak. Peternakan kamu, hewan-hewan piaraan kamu habis semua, mati. Tuhanmu yang kau sembah, yang maha kuasa, maha melindungi, tahu itu siapa yang membantainya, tahu, tapi dia membiarkan. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi akhadha minni ma'aqo. Segala puji bagi Allah yang telah mengambil dariku apa yang dia titipkan kepadaku. Bukannya marah, apa malah begitu Nabi Ayub. Ya, ya Allah, kesel banget Pak Iblis. Maka kalau di kita padinya dibakar Pak, udah matang. Nabi Ayub lagi sholat, didatangi lagi, habis itu katanya gandum kamu padikan. Kembali dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah mengambil dariku apa yang selama ini dia titipkan kepada Jamal Allah, ya. Padahal itu habis semua Pak. Ini ketika tauhid itu benar-benar dalam dirinya, ya. Dan kita ini baru sebatas ngomong, termasuk saya. Iya, ya Allah. Maka kalau kita itu bisa merasa apa yang selama yang ada pada diri kita titipan Allah, ketika hilang, ya nggak akan sedih. Bisa dipahami nggak? Diterima oleh logika Pak. Nah, ini menerapkannya itu dalam hati ini Pak yang besar. Bukan nggak paham, kita paham dan itu makul sekali, ya, logis sekali, sangat masuk akal sekali. Tetapi ini untuk merasakan, ya, tumbuhnya perasaan seperti ini susah, dan itu perlu mujahadah. Ya, perlu mujahadah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah bertawakallah kamu jika kalian semua orang-orang yang beriman. Wa qala azza wa jalla wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan Allah azza wa jalla di dalam ayat lain yaitu surat Ibrahim ayat 11 berfirman, dan kepada Allah hendaknya orang yang bertawakal itu bertawakal, berserah diri. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'alallahi hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah. Allah puluhan tahun Nabi Ibrahim, ya, mendambakan lahirnya seorang anak, ya, tapi ternyata istrinya itu mandul. Ya, namanya mandul kan menurut medis kan nggak bisa punya anak. Lalu siapa yang akan melanjutkan perjuangan beliau? Saroh, Siti Saroh sebagai seorang istri yang tahu siapa suaminya dan dia sadar tidak bisa memberi keturunan, maka dia minta kepada suaminya, menganjurkan kepada suaminya untuk nikah lagi.
ya. Nah, maka dinikahkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian hamil, lahir, lalu diberi nama Ismail, ya. Bahasa Ibrani Pak, Isma itu kemudian diarabkan shinnya menjadi pakai sin, menjadi Isma. Ilnya yang tadinya pakai hamzah diarabkan menjadi pakai ain, menjadi Ismail. Maknanya Allah mendengar doa. Ya, lahir, betapa bahagianya. Oh, jamaah Allah. Makanya kalau kita melihat ini pola hidupnya Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim itu mau nikah lagi Pak, ya. Cuma nikahnya Nabi Ibrahim atas persetujuan dari istri pertamanya. Jadi kalau sampai mau nikah lagi, ya mintalah kayak Nabi Ibrahim. Kata Allah apa? Anit tabi millata Ibrahim Hanifah, ikuti oleh kamu pola hidupnya Ibrahim. Tuh Nabi Ibrahim nikah lagi atas dorongan atau persetujuan dari istri pertama. Ya, saya sampaikan ini kepada jamaah. Apa kata salah seorang jamaah? Ustaz, nungguin bini katanya setuju kita kawin lagi. Sampai lindung berbulu katanya agak bakal. Pernah lihat lindung berbulu Pak? Nah, apa lindung berbulu katanya nggak bakalan, dia bilang gitu. Ada aja cara sih Pak, ya. Baik jamaah Allah, nikah bahagia kayak apa? Tiba-tiba ada perintah dari Allah untuk membawa putranya, ya, dari Babilonia Irak ke sebuah tempat yang namanya Wadil Mubarak yang sekarang jadi Mekah. Tempat yang gersang, tempat di mana di situ tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dibawa ke situ. Aduh, kayak apa beratnya ya. Di situ ada dua tuntutan yang saling tarik-menarik di dalam diri Nabi Ibrahim. Satu, tuntutan perasaan, keduanya tuntutan kebenaran. Kalau mengikuti perasaan, siapa Pak suaminya yang tega meninggalkan istrinya yang masih muda? Ya, di tempat yang gersang. Ditambah lagi, orang tua mana yang tega meninggalkan anak yang puluhan tahun didambakan masih merah, harus ditinggalkan di tempat yang tidak ada kehidupan. Kalau mengikuti perasaan, nggak ada suami yang tega. Enggak ada, ya, orang tua yang tega. Bagaimana suami yang tega Pak? Istri itu kita lihat yang namanya istri, suami bapaknya yang dia sayangi ditinggalkan, ibunya yang merawat dia, yang mengandung dia, yang menyusuin dia ditinggalkan, adik abangnya ditinggalkan, saudara-saudaranya semua ditinggalkan, orang-orang yang dicintainya karena ngikutin kita suami. Wah, luar biasa itu Pak, ya. Makanya saya heran pada suami galak sama bininya. Pada coba lihat perjuangan itu, ya, ditinggalin emaknya, bapaknya, saudaranya semua Pak karena ngikut kita. Nah, ini makanya nggak mungkin lah Nabi Ibrahim tega menyakiti kalau ngikuti perasaan. Tapi kalau ngikuti perintah, ini Allah yang nyuruh. Kalau sudah Allah yang nyuruh, perasaan harus disampaikan. Ini luar biasa ujian Nabi Ibrahim. Nah, karena itu sesudah ditinggalkan Nabi mau pergi, ditanya oleh Siti Hajar, wahai suamiku Ibrahim,
Tegakan kau tinggalkan kami berdua di tempat yang gersang seperti ini, tempat yang tidak ada kehidupan. Yang ditanya saat itu oleh Siti Hajar adalah perasaan Nabi Ibrahim, Pak. Kalau bicara tega, ya, perasaannya ditanya. Karena yang ditanya perasaan, jawabannya kan sudah pasti, Pak. Nggak perlu jawab Nabi Ibrahim. Nggak perlu jawab. Karena siapapun juga udah tahu jawabannya. Dan ternyata memang di dalam Al-Quran itu ada pertanyaan yang nggak dicantumkan oleh Allah jawabannya, tapi ada juga pertanyaan yang langsung oleh Allah dicantumkan jawabannya. Kenapa nggak dicantumkan jawabannya? Karena nggak perlu dijawab juga orang tahu jawabannya. Ya, maka yang dikehendaki oleh Allah bukan itu. Tapi pikir oleh kamu, renungkan, ya, ta'ammul, tadabbur. Karena ditanya perasaannya, diam aja Nabi Ibrahim. Akhirnya Siti Hajar nanya lagi, apakah ini atas kehendakmu atau ini perintah dari Allah? Artinya Siti Hajar, Pak, akan menolak kalau ini kehendak suami. Nggak boleh nerima wanita Pak dianiaya begitu, dizolimi, jangan zolimi, Pak. Ya, nggak boleh. Tapi kalau Allah, nggak mungkin Allah berbuat zalim. Walaupun nampaknya ini buruk bagi kita, tapi tidak mungkin Allah menyuruh orang melakukan yang akan merugikan, yang akan mencelakakan, walaupun kita saat itu belum menemukan kebenaran atau kebaikan dari perintah Allah itu. Tapi yang jelas Allah selalu merintahkan kita melakukan sesuatu yang bermanfaat buat kita, melarang kita melakukan sesuatu yang dan semuanya ini pasti untuk kebaikan kita, dan itu yakin. Siti Hajar tanya, apa kata Nabi Ibrahim? Ya, ini perintah dari Allah. Tegas Nabi Ibrahim. Apa kata Siti Hajar? Kalau begitu, pergilah suamiku. Saya yakin Allah tidak mungkin menyanyiakan kami. Lihat jamarim Allah, ya, wanita muda baru punya anak satu, tapi akidahnya, tawakalnya, husnudonnya kepada Allah luar biasa. Dia yakin Allah tidak mungkin menyanyiakan dia. Kenapa? Karena dia membantu suaminya menjalankan perintah Allah. Karena itu kita loh orang mukmin, Pak. Kita sholat, kita semua kan kita jalanin perintah Allah. Loh kok takut nggak makan? Kita taruh anak kita di pesantren supaya apa? Supaya ngerti hukum-hukum Allah. Nggak mungkin Allah nggak cukupi keperluan dia, Pak. Nggak mungkin. Pak, pesantren itu kan mahal, berjuta-juta sekarang. Dari mana saya duit? Nah, ini kekeliruan kita. Wong mau anak mau suruh memahami hukum Allah, kok kita takut Allah nggak mencukupi? Pasti dicukupi oleh Allah. Tinggal keyakinan. Saya mau mondokin anak berapa? Duit ada 4 juta. Waktu itu kurang lebih butuh duit kurang bangsa 4 jutaan lagi apa ini. Waktu tinggal seminggu, istri saya nanya, ya jadi nggak katanya mondokin anak? Ya jadi, masa mondokin anak nggak jadi? Nah terus duitnya lagi kan kurang ya, harus separuh lewat dikit doang katanya gitu, kurangnya masih banyak. Mana? Ya nanti Allah kasih, nanti Allah kasih. Ya kasih sih kasih ya, tapi jalannya kamu kok nanya jalan kepada Allah, ya? Kok Allah itu tinggal pun aja jadi kok, ya? Tinggal kamunya yakin nggak Allah akan nolong kita? Nih, kita ini mau naruh anak di pesantren supaya paham hukum Allah, supaya bisa menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah berdasarkan ilmu. Apa masuk akal kalau Allah tidak akan mencukupi keperluannya? Itu nggak masuk akal. Yakin itu oleh kamu.
Ya kurang 2 hari adalah penuh, udah cukup itu duit. Entah dari mana ya Allah tutupi. Ini tauhid Pak. Itu wanita muda yang hajat luar biasa. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Dan kenyataannya begitu. Cuma ya asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Kadang-kadang saya begini, ya Allah, kenapa sih orang Palestina ya dibuat oleh mereka kok nggak diselamatin oleh Allah, gitu kan? Ya Allah, kenapa sih itu ya Rasul diusir dari Mekah, dari Madinah, berlarian kemudian ke Yaman, ya? Kenapa nggak dilindungi itu anak cucunya Rasulullah? Mungkin kita begitu jamaah Rasulullah. Ya, kenapa sih pemimpin kita pada begini kagak beres, kok nggak ada yang naik pakai, gitu ya? Nggak ada yang matiin gitu, jamaah Allah. Mungkin seperti itu jamaah Allah. Ya, coba sekarang dengar bagaimana ya di Barat, ya setiap hari orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam ketika menyaksikan orang-orang Palestina dibantai. Ya, yang selama ini mereka mengira itulah teroris semua, ternyata adalah yang teroris itu bukan mereka. Terbuka sekarang dengan Allah. Ya, paling tidaklah itulah Allah begitu. Jadi nampaknya kayaknya buruk dan pandangan kita belum tentu buruk. Jadi itu ya, wa may yatawakkal 'Allah fahuwa hasbuh. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyintai orang-orang yang tawakal. Nah, ini baru beberapa ayat Allah. Nanti ayat yang lainnya juga dengan hadis-hadis Nabi kita akan lihat tentang keutamaan tawakal ini, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala di samping panjangkan umur kita dalam taat kepadanya, Allah berikan kepahaman kepada kita sehingga kita dapat mengerti tentang apa itu tawakal, dan bukan cuma sekedar mengerti tapi mampu bertawakal dengan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga selama hidup kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan larangannya, dan manakala wafat semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa raja'na sayra amalina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.